Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan bagi iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan dengan tema ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah yang kita perhatikan bersama-sama terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai 18. Bahwa di dalam nas ini Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Daniel pasalnya yang ketiga ayat 17 dikatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala karena mengapa? Karena mereka yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ayat yang ke-18, Daniel pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang diperhadapkan dalam berbagai hal, yaitu iman mereka diuji. Untuk taat kepada Allah, banyak tantangan yang dihadapi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kadang kita menghadapi berbagai tantangan, masalah. Saat kita mau datang berdoa, ada masalah. Rasa capek, rasa ngantuk. Nah, disitulah iman kita diuji. Saat kita mau membaca firman Tuhan, iman kita juga diuji. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iman ketika saudara kita Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji, tetapi mereka semua memiliki iman yang kokoh, tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Mereka tetap mau menyembah kepada Tuhan Allah mereka, dan tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apapun resikonya, dia siap menghadapi. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dihadapkan kepada mereka supaya mereka goyah, namun mereka tetap yakin bahwa Allah bekerja di dalam hidup mereka. Allah tidak membiarkan dia akan menghadapi kematian karena masuk dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan yang sangat panas. Mereka tetap hidup, mereka tidak mati. Yang ketiga, iman mereka diuji dengan mereka tetap menjadi saksi bahwa Allahku adalah Allah yang berkuasa. Allahku, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi.
iman mereka diuji dengan ujian iman, yaitu mereka tetap bertahan dalam kondisi apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Marilah kita tetap taat kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi apapun, seperti masa pandemi sampai saat ini masih terus ada. Sampai kapan kita tidak tahu. Namun kita harus tetap taat kepada Allah. Apa yang kita lakukan boleh berkenan kepada Allah. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semakin taat kepada Allah. Apa yang menjadi tantangan-rintangan di dalam kehidupan kita akan menguji ketaatan iman kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi iman kita untuk terus taat kepada Allah. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus